Sulit ini, sulit. Yang mengatakan bahwa sulit ini, sulit. Segala makanan itu halal. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Itu yang jahat, bukan munafik, bermanis-manis, tetapi hukum Tuhan dilanggar. Itu munafik. Sekarang Anda mengatakan itu ucapan Yesus, padahal jelas di situ dunia tidak bisa dibohongi. Dengan doktrin Anda nggak bisa. Kebenaran itu harus diungkapkan. Kalau Anda mengatakan itu kitab Anda, justru itulah Anda harusnya lebih paham daripada kami. Tapi kenapa kami yang lebih paham? Markus 7 nomor 19 itu ucapan pengarang, bukan ucapan Yesus. Coba Anda buka, ada Bible kan di situ? Ya, tapi gini Bang, memang itulah yang tertulis di dalam kitab suci. Memang saya, tertulis, Bang, yang tertulis itu adalah Markus yang mengatakan itu, bukan Yesus. Nah, tuh, dibesarkan saudara Al-KTP, biar ditunjukkan. Jangan sesat Bang, sudah sesat menyesatkan, jangan. Tuh, ucapan Markus ini bukan murid Yesus. Nah, tuh, dengan demikian dia Yesus menyatakan semua makanan halal. Tuh. Iya, kan itu yang ditulis Markus. Nah, itu ucapan siapa? Yang dikatakan Yesus. Mana ucapan Yesus bahwa seluruh makanan? Mana ucapan Yesus bahwa seluruh makanan halal? Ucapan Yesus itulah yang ditulis Bang. Coba saya baca ya di ayat 19. Nah, silakan. Nah, kan? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jambat. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Mana ada lagi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, Bang. Iya, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya kepada saudara, sama nggak haram dengan najis? Ya sama Bang, sama. Enggak sama. Karena tidak ada yang mengharamkan Bang, dan tidak ada yang menajiskan bagi kami Bang. Pikiran yang jahat itulah yang menajiskan. Itu menurutmu, itu menurut Anda. Tapi menurut Yesus, haram ya haram, najis ya najis. Jangan Anda samakan antara haram dengan najis. Kalau najis dan haram itu beda. Nah coba, itu ada ucapan tuh. Apa yang haram menurut Yesus kan juga tidak ada di dalam kitab suci saya Bang, kan di situ. Lah, Yesusnya mengatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu batal. Siapa yang menghalalkan babi, dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit. Anda baca Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Aku Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Kenapa pemakan babi dibakar oleh Tuhan? Kenapa Bang? Baca kitab Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Aku Tuhan akan datang membawa api dan pedang, dan akan membakar habis semua pemakan babi dan pemakan tikus. Anda nggak takut? Iya, tapi kan itu sudah digenapi oleh Yesus dalam. Digenapi lagi, digenapi. Dia Yesus mengatakan, jangan kamu sangka aku datang membatalkan atau meniadakan. Aku datang menggenapi itu melengkapi, bukan menghapus. Aku akan datang membakar semua pemakan babi dengan api. Ada dalil. Anda lebih percaya kepada Paulus yang bertemu dengan Kristus, yang tadi itu palsu. Kan udah aku bilang, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, yang dibutuhkan sekarang ini kesadaran Anda. Kesadaran Anda yang kita butuhkan. Jangan doktrin. Itu doktrin itu. Anda mengatakan Yesus mengajarkan makan segala makanan. Itu doktrin. Nah, tuh. Nah, tuh. Menurut Yesus, babi itu boleh dibatalkan nggak? Nggak boleh. Ini dalilnya. Tuh. Itu dalilnya. Nggak boleh. Di mana babi itu? Yesus sendiri Bang, selama dia hidup
Dia tidak pernah juga mengatakan babi itu haram kan di situ. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Di mana dalam perjanjian baru Bang Yesus mengatakan babi itu tidak boleh dimakan Bang? Saya perlihatkan data Yohanes 14 nomor 31. Apa ucapan Yesus di sana? Yesus cuma mengatakan begini, akan tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Apa yang diperintahkan Bapa kepada Yesus? Halal babi atau haram babi? Iya, itu kan memang perintahnya di dalam perjanjian lama, tapi dalam perjanjian baru itu kan sudah digenapi. Sekarang perjanjian baru ini, yang mengatakan tadi, saudara, yang mengatakan perjanjian baru ini firman siapa? Firman Yesus, Bang. Firman Yesus. Hei, saudara, Yesus itu terakhir menyampaikan firman di tahun 33. Kitab Anda itu ditulis di atas tahun 50. Mereka menuliskan kesaksian orang yang mereka kumpulkan. Sementara Yesus terakhir mengajar tahun 33. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, mana Markus? Mana Lukas? Mana Paulus? Dari mana mereka mendapatkan ilmu itu? Sementara Yesus sudah menyelesaikan pengajarannya di tahun 33. Mereka menulis nanti di atas, kalau Lukas menulis di tahun 62. Kapan Yesus datang kepada mereka? Yesus terangkat tahun 33. Siapa yang mengajarkan mereka data-data itu yang Anda imani sebagai kitab suci? Itu kan yang sudah diajarkan oleh Yesus kan di situ. Di mana abangku? Yesus tadi kan saya sudah katakan, Yesus nanti datang setelah dia terangkat ke bumi, ketika dia diikuti tanda-tanda. Kalau bukan Yesus yang datang, tanda-tanda itu tidak ada. Yang datang penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada Yesus yang datang, tapi penyesat, palsu. Nah, Anda mengatakan mereka menuliskan dari firman Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang asli sudah tamat ajarannya sebelum dia terangkat ke langit. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Telah, berarti nggak ada lagi. Nggak ada lagi ucapan dari Yesus, nggak ada lagi. Iya, yang datang udah selesai ya. Udah selesai. Udah tamat, ada nggak? Kan di situ. Cuma itu yang selesai dan tamat itu dituliskan Bang, supaya kami ini tahu gitu Bang. Aduh. Di situ dia. Aduh. Yesus ya, itu dituliskan. Yesus itu, saudara, Yesus itu terakhir menyampaikan sabda di tahun 33. Kitab Anda itu ditulis di atas tahun 50. Galatia tahun 52. Lukas tahun 62. Kisah para Rasul tidak diketahui kapan ditulis. Yohanes ditulis tahun 90 sampai seterusnya. Ada yang mengatakan tahun 40. Nah, sekarang permasalahannya antara Yesus terangkat ke langit tahun 33 lalu ditulis tahun 60-an, bahkan ada yang ditulis tahun 90-an sampai 110. Dasarnya untuk mengatakan kevalidan, kesahihan, kebenaran ucapan Yesus di tahun 33 nanti ditulis di tahun 90 atau tahun 60 itu apa? Apa yang menjadi dasar pijakan bahwa tulisan mereka ini benar? Ya, dalam kitab suci saya ini Bang, kan apa yang mereka tulis, apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba, itulah yang mereka tulis Bang, tentang firman yang hidup itu Bang. Oh, berarti menurut itu, Bang. Berarti menurut saudara kitab Anda itu ditulis pada saat Yesus mengajar? Belum. Kan setelah dia itulah yang saya tanya. Itulah yang saya tanya, apa dasarnya? Itulah yang saya tanya, apa dasarnya? Anda mengatakan tulisan mereka betul, sementara mereka tidak menulis pada saat ada Yesus, dan Yesus tidak memberikan validasi kepada tulisan mereka. Ya, perintahnya kan sudah ada Bang, kan di situ dia dalam Matius 28 di situ. Beritakanlah firman sampai ke ujung bumi.
Itu kan satu perintah amanat agung di situ, Bang. Nah, itulah Matius yang 28, ditulis. saudara. Matius 28 itu justru membuktikan itu bukan Yesus. Contoh, Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Betul? Dan Betul. ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tolong tunjukkan perintah Yesus. Kalau yang datang, yang keluar dari kubur itu adalah Yesus, tolong di mana pernah Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk menyembah dirinya? Ya, secara eksplisit kan memang tidak ada Yesus memerintahkan muridnya untuk menyembah dirinya, Bang. Berarti dia bukan Yesus. Tetapi kan dia menerima penyembahan itu, Bang, ketika dia bangkit dari gua itu kan. Ya, kan menemui terserah kan, iblis memang mau disembah. Iblis memang mau disembah kan. Lukas 4 nomor 7 kata iblis, Yesus, kalau kau sembah aku, segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Memang iblis mau disembah. Sekarang permasalahannya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Mana perintah Yesus menyembah dirinya? Nggak ada. Berarti ini bukan Yesus. Mana perintah Yesus agar manusia kemudian makan babi? Ada? Nggak ada. Berarti ini bukan Yesus. Berarti yang memerintahkan kalian ibadah minggu ini bukan Yesus asli. Karena Yesus yang asli tidak pernah memerintahkan untuk ibadah hari Minggu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepada kalian. Kalau aku Yesus asli, berarti aku sudah pernah memerintahkan ibadah minggu. Mana? Buktikan. Yesus asli memerintahkan ibadah minggu. Ada? Nggak ada. Berarti yang memerintahkan ibadah minggu itu Yesus lain. Silakan Al-KTP, silakan Dek, silakan. Kayaknya saudara kita ini mumet kalau dengan saya, dia tidak paham. Silakan. Ya baik, Bang Junaidi izin. Ya makasih Gurunda. Saya rasa apa yang disampaikan Gurunda Bang Juma udah musik. Bang. Halo Bang. Lanjut. Bang Junaidi. Oh enggak dengar dia soalnya Bang Blender. Ya tadi termir leku. Tadi bising kali noise. Suara apa? Grenda. Ya. Oke, lanjut. Ya, soalnya bengkel Bang Blender di tempat saya, samping saya ini bengkel soalnya. Oh iya, pas lagi nggak apa-apa lagi di Grenda, ini aja. Pas lagi Grenda di mute ya. Oke, lanjut. Ini KTP baru mualaf dia. Kalau itu murtad, ya kan? Junaidi murtad, dia ini mualaf, main kan? Apa lagi? Bersera. Murtad dan mualaf, main. Saya ada lagi sedikit Bang Junaidi. Jadi saya dulu tuh seperti orang yang terkurung ya. Saya analogi sedikit. Saya terkurung di dalam sebuah ruangan yang berbau bangkai, baunya sangat menyengat. Tetapi anehnya orang-orang di dalam ruangan itu tidak ada yang rasa. Kemudian saya melihat ada celah sedikit, ada celah untuk keluar dari situ. Saya keluar. Setelah saya keluar, saya melihat, waduh, ternyata di luar, ya Allah, ya Tuhan, begitu indah pemandangannya. Udaranya begitu segar. Saya ajaklah teman-teman dalam, ayo kita keluar dari situ yuk. Mereka bilang, nah, di sini nggak apa-apa kok, nggak ada bau apa-apa. Jadi ibaratnya setelah saya mualah, saya baru merasakan bahwa hidup yang sebenar-benarnya, hidup yang betul-betul terarah, karena saya menuhankan Tuhan yang betul-betul jelas. Jadi tidak membingungkan, saudaraku. Begitu saya ditanya, siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Gitu, saudaraku. Jadi tidak membingungkan agamanya. Jadi waktu kita berdoa itu benar-benar terarah. Kalau Bang Junaidi ditanya, siapa Tuhannya? Saya rasa masih agak bingung. Silakan Bang.
Sebelum mengarah ke sana ya teman-teman ya. Ini Junaidi ini dia murtadin. Alright. Junaidi ini murtadin ya, sebelum ke sana ya. Si Al-KTP mualaf. Jumpa ini murtadin dan mualaf nih, main nih ya kan. Jadi sama murtadin dan mualaf. Kau al on cam juga lah, kau al on cam, al on cam. Sama-sama biar nampak mana muka yang murtadin dan mualaf, biar jelas dia tuh mana yang peta. Main ya kan. Ini jelas nih. Main apa sebab murtadin, apa sebab. Cuman Al-KTP ini macam ingus juga dulu Jun, macam ingus, keluar masuk. Tensi juga aku nengok si Al-KTP ini sekarang betul aja kan. Kenapa mualaf dan murtadin main gas. Kalau muazin boleh nggak bang? Nggak lanjut. Bang Al, di commute Bang Al. Di sponsor. Bang Blender, gini aja Bang Blender. Hujan Kalau misalnya Bang Al-KTP ini sudah mualaf, ya kan? Nah, saya hanya menyarankannya, ya jadilah mualaf yang benar kan di situ. Itu intinya kan di situ, pelajarilah kitab sucinya yang baik kan di situ dia. Nah, kalau kami ini yang punya kitab suci masing-masing, kami juga mempelajari kitab suci kami baik-baik kan di situ dia. Nah, itu kita menghargai perbedaan Bang Blender kan di situ dia. Jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita ini jadi musuh kan di situ dia. Perbedaan itu kan indah kan di situ dia. Ya kita hargai satu dengan yang lain tanpa hujat menghujat kan di situ dia. Nah, kalau keyakinan saya itu menurut saya itu adalah benar, nah saya akan jalankan kan di situ dia dengan segala kehidupan saya kan di situ dia. Nah, begitu juga dengan Bang Al-KTP, kalau keyakinannya kepada Islam itu sudah benar, ya jalankan itu, jangan sampai tinggal 5 waktunya kan di situ dia. Nah, jadilah orang Islam yang baik kan di situ aja intinya. Jun, ya, kan berarti kawan saya Bang. Poinnya kau nggak berkawan kita Jun, kau berarti nggak berkawan ini modelnya. Poinnya kalau kau mengatakan begitu kita nggak berkawan. Nggak ada ajaran kasih itu. Kenapa aku bilang? Kau tidak bisa, kita kan surga kita kan cuma satu ini sekarang. Nah, siapa yang punya surga di Islam apa Kristen? Ajaklah sama-sama masuk surga bos. Masa mau sendiri-sendiri aja? Semananya ini ajak-ajak lah, ya kan? Ajak-ajak lah. Surga kita cuma satu kok ini. Sekarang surga siapa yang punya yang betul? Surga Islam kan surga Kristen? Masa mau masuk surga sendiri-sendiri aja? Berarti kan nggak main, tipis juga kulit bawang pergaulan, ya kan? Ajak-ajak lah, ya kan? Bos. Ajak-ajak. Yang punya surga itu Yesus, karena dia adalah penguasa di surga kan di situ. Surga itu milik Yesus kan di situ dia. Nah, saya datang kepada pemiliknya kan di situ. Masuk dia, itu dia, masuk, gas terus, masuk. KTP, gas. Maklum, Bang Junaidi, karena kau tidak mengenal siapa sosok baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad waktu waktu dia hijrah ke kota Taif, beliau ingin mengajar di sana. Beliau tidak menuntut agar mereka mengikutinya, tapi beliau hanya menyampaikan kebenaran. Beliau menghadap kepada petinggi kota Taif itu, dan mereka menolak beliau, dan beliau pun pergi ya. Tujuan beliau hanya menyampaikan, sama seperti Burunda Juma, Bang Blender semua. Umat muslim hanya menyampaikan kebenaran Bang. Terserah Anda mau terima atau tidak. Tapi yang saya rasakan setelah saya di Islam, perubahan luar biasa. Itu saudaraku ya. Jadi Bang Al-KTP, perubahan bisa merubah diri saya. Al, gini Al. Sebentar Jun. Al, gini Al. Kau dengar nggak Al? Itu nyata itu. Al, si Ali nggak dengar perasaan ini. Sosok Nabi Muhammad, kita baru tahu bahwa beliau adalah sosok orang yang paling mulia. Al-KTP. Kau dengarnya Al? Al-KTP. Aduh, handsetnya merek Oten nih. Al-KTP. Bang Blender, jangan secara konsep ketuhanan aja udah berbeda. Kan nggak dengar dia nih. Al-KTP. Al. Aduh, handset kau ganti tuh merek Oten tuh. Al-KTP. Al. Kan betul nggak dengar dia. Sinyalnya delay Bang, delay sinyalnya. Coba Bang Junaidi berpikir lah. Kan
Kau nggak dengar? Putus-putus ya bang. Ah? Kau nggak dengar? AKTP? Kau gantilah, janganlah handset lama itu kau pakai merek Oten, gantilah merek baru bos. Kau dengar nggak? Ah, dengar, dengar. Di sini lagi hujan bang, hujan. Oh hujan, nggak dengar, nggak dengar. Lagi hujan. Oke lah. Oh. Oke lah, Bang Blender. Bang Blender, saya turun Tunggu, dulu, Bang Blender ya. sial KTP mau bantah pula deh nih. Tadi kan gue bilang KTP, nggak dengar pula dia Lumajang. Tadi udah masuk itu, dia mengatakan bahwa surganya milik Yesus, katanya. Gas lah apalagi. Hah, udah masuk itu, gas. Itu dia katanya tadi. Dengar. Ada mungkin lagi ada masalah dengan anaknya kali. Apa? Aduh. Di sana kan hujan. Aduh. Bang Blender, lain kali lagi ya Bang Blender ya. Ya, jangan sedih. Aku kalau udah bicara aku terus kamu lari itulah kan. Aku cuma mau main sama KTP-nya, bukan sama akunya. Aku diam aja sini ah. Kau jelas dibilang apa? Terus ku bilang tipis bekawan itu nggak bergaul. Terus mau lari, betul nggak bergaul. Ah, macam nggak orang kita aja Sumatera. Tipis juga, macam kulit bawang tipisnya. Aja lah kalau mau ke surga bos. Ah, masa main sendiri tunggal-tunggal aja. Hah, aja lah mau ke surga. Masa mau surga sendiri-sendiri? Yang enak-enak nggak mau ngajak, yang susah-susah nanti ngadu. Kadang-kadang nggak enak juga. Yang enak-enak lah diajak. Kan mudah saya bilang tadi dengan Bang Blender. Mengikut Yesus itu Bang, tidak semudah membalik telapak tangan. Kan di situ dia. Nah, itu rela menderita Bang, intinya pikul salib, sangkal diri kan di situ. Masalahnya kalian pun nggak memikul salib, nggak pernah kulihat kalian mikul salib. Masalahnya juga mana? Pernah nggak kulihat kalian mikul salib? Nggak pernah, itu masalahnya Jun. Bang, pikul salib itu kita harus mampu menahan segala penderitaan selama kita hidup di dunia ini Bang, untuk mempertahankan kebenaran kita, keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Aluk-aluk kok Jun. Apapun yang terjadi ya kan, ya kita harus siap menderita Bang. Nah di situ itu Jun, dia Bang, kalau Jun, kita sangkal diri itu kita mematikan bagaimana keinginan daging kita Bang. Kita tidak terpengaruh kepada hal dunia ini, karena semua Jun, itu tidak akan menyelamatkan kita Bang. Jun, gini Jun, ya. Jun, gini Jun ya. Kita hidup ini di dunia ini kalau bisa mau nikmat, kalau tertekan batin terus mau hidup, membunuh diri orang Jun. Hah? Yang meril aja. Contoh gini, ketika kau punya bini kau sih ngegas kau. Tahan nggak? Coba, yang real aja Jun, nggak usah bicara itu, yang real aja, nggak usah main kata-kata, muak aku ya dengar main kata-kata, macam nggak tahu aja. Kalau ini kan ketemakan ya, kalau dikasih apa mau bilang apa? Hah? Kan batin, hah? Aduh Jun, yang real aja lah. Mana pula sanggup alah, apalagi sekarang banyak ya kan? Hah? Mana lah yang real aja lah kita bicara, ya kan? Yang itu udah pengalaman. Apa masa mau terkematin? Contoh kayak gini lah. Aku pun kadang-kadang ajaran lah. Misalkan gini, aku punya anak perempuan. Kalian kan nggak boleh cerai di Kristen itu. Udah punya anak perempuan ku nikahkan sama Kristen. Tahu-tahu dipukuli sama suaminya, kupingnya udah lepas satu. Begitu aku datang, apa kata pendetanya? Sabar, Roh Kudus belum bekerja dalam diri mereka ini. Biarkan Roh Kudus dulu bekerja, berikan kesabaran kepada suami. Mana suaminya? Hah? Kalau begitu kata pendetanya, ku ambil lobeng, ku cucuk pantat pendeta tuh, pendetanya sama suaminya. Cucuk dah. Habis itu ku bawa pulang anakku. Ku bilang, aku yang ngasih makan dari kecil anakku ini, ku bilang nggak pernah ku pukul. Begitu ku serahkan sama kau, enak aja mukul anakku. Lebih besar biaya makan anakku nih, aku lagi daripada kau nih, aku bilang. Hah? Lebih besar lagi ngaku ngasih makan biaya anakku ini daripada kau. Baru sebentar kau udah enak aja aku mukul. Hah? Kau bayangkan dari kecil sampai besar nggak pernah aku pukul anakku, enak mukul. Ku cucuk. Ku ambil lobeng pantat pendeta itu, ku cucuk sama suaminya, ku cucuk pantatnya. Nggak usah duduk. Iya. Ku tarik anakku pulang. Itulah gimana coba? Harus dipertahankan tertekan batin. Nengok anak kita menderita nggak tahan lah Jun. Yang real aja lah kita, ya kan? Nggak akan bisa tahan itu Jun. Kita real aja lah. Tekan batin lah. Kalau coba anakmu kayak gitu dipukul, apa yang kau lakukan coba? Hah? Kak menikah punya anak perempuan nggak? Saya menikah, ya kan? Menikah. Punya, oke. Nah menikah, kita kan anak kita kan sayang perempuan kan, nikah sama suaminya. Toto suaminya tahu laki-laki biasa main pukul, kebiasaan main pukul kan gitu. Dipukulinya anak kita, nggak bisa cerai.
Apa yang kau lakukan Jun? Coba. Udah ku pengen udah lepas satu anakmu ini. Apa yang kau lakukan? Bertahan. Tunggu lepas satu lagi. Enggak aja lah. Kita ngasih Ini, makan Bang, dia, ya kan? Saya mengantisipasi ya kalau hal-hal itu jangan sampai terjadi. Makanya kita ya seperti orang Jawa mengatakannya ada lihat bibitnya, bobotnya, bebetnya kan di situ dia. Dan seiman kan di situ dia. Kalau dia betul-betul orang Kristen ya, yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan melakukan seperti itu. Jun, yang real aja. Apa yang sudah Kau laki-laki, aku laki-laki, kita orang bergaul Jun. Kau laki-laki, aku laki-laki, kita orang bergaul Jun, ya. Nggak usah cerita-cerita kayak gitu Jun. Aduh, banyak kali kawan-kawan kita banyak kayak gitu Jun, banyak ya kan? Nggak usah cerita, nggak usah. Yang ditanya dia udah percaya Yesus, percaya, yakin kali ke gereja pun dia. Wah, kalau ditanya, nggak usah lah yang kayak gitu-gitu. Yang fakta-fakta aja kita bicara. Kawan-kawan pun ada kayak gitu kan? Ada kan? Main pukul kan? Ada kan? Ada. Bangun tidur pergi ke warkop, main catur, minum tua, apa bini nggak ngamuk? Udah pernah main nih gitu-gitu Jun. Jadi nggak usah. Artinya inilah ajaran itu memang ajaran permainan kata-kata. Tapi senyatanya inilah sulitnya. Kalian udahlah sulit menerima kebenaran, sulit juga menerima kenyataan. Ini yang berat. Kenyataan dan kebenaran yang sulit kalian terima. Tapi faktanya Jun, aduh, masa Tuhan nggak tahu sih dengan manusia, dengan ciptaannya? Contoh kayak mana lagi? Belum lagi pastor, coba pastor nggak menikah, gimana cara nafsunya? Coba, mau tahu aku? Aku kalau ada aku guru ya, kalau mungkin guru ilmu tahan apa ya, ilmu tahan tikam, tahan baca, ada gurunya. Ilmu tahan nafsu ini di mana gurunya? Coba aku mau berguru dulu. Kalau ada guru yang bisa berguru aku sama ilmu menahan nafsu, berguru aku. Gimana cara menahan nafsu pastor nggak menikah? Coba, Coba bagaimana caranya? Kau laki-laki, aku laki-laki, sama kita. Gimana? Ini Bang, nggak usah jauh-jauh lah Bang. Dulu saya orangnya paling brengsek loh Bang, kan di situ ya. Narkoba saya ya kan di situ dia. Paling bejat lah saya nih Bang, kan di situ dia. Paling nakal kan di situ dia. Kalau mau cerita tentang masa lalu saya kan di situ, suka berkelahi lah dulu kan di situ. Nah itu, tetapi semua itu berubah kan di situ ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya Bang. Dan saya tidak melakukan itu lagi Bang, kan di situ dia. Nah, itulah pertobatan saya Bang. Kapan itu menerimanya? Sebelumnya kamu menerima Yesus nggak? Sebelumnya menerima Yesus? Ya. Sebelumnya? Ya, ketika kelakuan saya nggak benar dulu Bang, kan di situ dia ya. Parah sekali Bang, kan di situ. Kalau saya menceritakan masa lalu saya paling bejat lah, sampai masuk sel polisi. Saya berapa kali di sel di polisi karena kelaikan di situ dia, karena narkoba kan di situ dia. Sampai direhabilitas saya Bang, kan di situ dia. Nah itu Bang, tapi ketika saya terima bertobat Bang, di situ saya melakukan itu lagi. Itu Jun, Alktp nih dulu waktu dia ini udah menerima Yesus, Alktp masuk Kristen. Wah, sampai Yesus dikatakan engkaulah bulan, engkaulah bintang, engkaulah bulan, engkaulah bintang. Ini si Alktp nih waktu dia masih Kristen. Wah, Tuhan Yesusku, dialah bulan dan bintangku, cintaku, buah hatiku ada. Coba, saking gitunya lah dia cintanya, yakinnya dia. Tapi asik ditipuinya aja kami. Nah itulah dia, tanya Alktp nih, ditipuinya aja kami. Coba bayangkan itulah. Itu coba tanya, ini masih ada orangnya. Dulu waktu dia masih Kristen, mengatakan Yesus, dipuja-pujanya, engkaulah bulan, engkaulah bintang, buah hatiku, cintaku, tak apa-apa lah dibilang Tuhannya itu, Yesusnya itu, udah terimanya. Tapi asik ditipunya aja kami ya. Mualaf enggak apa aja nih. Jadi nggak usah itu aduh basi Jun ya kan. Basi Style. Kalau Alktp-nya begitu Bang, doakan aja Bang, kan di situ dia. Itu bagi saya ya kan. Ya, doa itu bisa mengubah segala sesuatunya Bang. Doa itu paling dekat dengan Allah, kan di situ dia. Paling dekat kan di situ dia. Ya itulah ini kan di situ Bang. Ini dia si Alktp kan ada orangnya, aku nggak apa ya. Ketika dia dulu masih Kristen, berkutat kali dibelanya Kristen itu, dibelanya Tuhan itu. Habis itu Bang Juma sadat, besok mualaf lagi, murtad lagi dia, kimbeknya dimasuk, ditipu-tipunya kami Pak. Itu karena ketika dia dekat dengan Yesus Tuhan itu, ketika dekat sama Tuhannya, coba asik sekolah aja kami buat, sekolah aja dibuat ya. Tanya deh nih. Sekarang udah sadar betul, alhamdulillah. Begini, Bang Junaidi, Bang Blender izin. Jadi kalau menurut saya, Bang Junaidi ini tidak mengenal siapa
Nabi Muhammad sebenarnya? Akhlak beliau tuh, kalau bagi saya, beliaulah yang menyempurnakan akhlak manusia di dunia ini. Beliau makhluk mulia. Karena setelah saya mempelajari buku Sirah Nabawiyah, sejarah hidupnya Nabi Muhammad, bahkan kalau beliau ada di sini, saya nggak tahu ya apa yang saya lakukan. Itu luar biasa beliau Nabi Muhammad ya. Dulu kalau saya ragu itu wajar, karena saya belum mengenal siapa sosok suri teladan bagi umat muslim. Ternyata Nabi Muhammad itu mengajarkan akhlak yang luar biasa ya, akhlak yang mulia. Beliau sangat pemaaf, jujur. Bahkan dari kecil beliau itu sudah dijuluki Al-Amin karena beliau sangat memegang amanah. Tidak ada keluar kata bohong atau dusta dari mulut beliau. Beliau sangat dipercaya. Beliau jujur, pemaaf, bahkan kepada orang yang non muslim pun beliau bela. Begitu beliau menyelamatkan budak, menyetarahkan, mengangkat orang, memerdekakan budak. Itu Nabi yang seperti itu. Jadi seirama sama dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa pun demikian, menyelamatkan, membelah laut, menyelamatkan ya kaum Israel dari perbudakan di Mesir. Tujuan sama kayak Yesus. Baca di Yesaya 61 ayat 1 coba. Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku oleh karena Dia telah mengurapi aku untuk membebaskan tawanan, sama." Jadi utusan Tuhan itu sama. Ya, Nabi Muhammad lah yang menyempurnakan seluruh nabi-nabi terdahulu. Bahkan beliau memuliakan nabi-nabi terdahulu. Jadi benarlah apa yang dikatakan Yesus waktu Yesus berkata di Matius 16 itu ya. Ayat 12, masih banyak yang ingin kusampaikan kepadamu, tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Tapi apabila roh kebenaran itu datang, dia akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia akan berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dia dengar. Itulah yang dikatakannya. Itu sama dengan Nabi Muhammad. Saya baca di surat An-Najm ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Bahwa yang tiku anil hawa in huwa illah wahyu yuwa. Tidaklah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad menurut keinginannya sendiri, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Seirama Tuhan pun, konsep ketuhanan pun sama. Saya pelajari di Ulangan 6 ayat 4. Di situ ya. Sama Israel, Adonai Elohim, Adonai Ahad, sama. Markus 12:29. Yesus berkata juga di situ ya, sama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Di Islam pun, di Al-Quran pun demikian. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Sama saudaraku, tidak ada yang bingung di Islam itu. Jelas. Jadi waktu kita sholat, kita beribadah tuh betul-betul kita merasa kita tuh hamba. Mantap. Kita tuh siapa? Kita nggak ada apa-apa waktu kita sujud. Pisahkan piringnya. Mantap. Wow, keren. Ibadah yang betul. Begitu saudaraku. Saya merasakan betul-betul air mata saya jatuh, Bang. Karena setelah saya mempelajari buku Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad itu luar biasa. Nggak ada yang bisa sama di makhluk di dunia ini, nggak ada yang sama seperti Nabi Muhammad. Kau ngerti? Serak Jun. Bahkan buku ini belum selesai saya baca loh, saya sudah login loh. Kalau saya selesai baca, saya nggak tahu lagi nanti nih. Baru saya ini, belum selesai saya baca tuh. Saking begitu luar biasanya akhlak Nabi Muhammad, nggak ada lagi makhluk yang sama seperti Nabi Muhammad. Jangankan manusia, hewan pun beliau sangat begitu sangat memberikan. Kok termute itu? Al. Sorry, mute. Jadi kalau dibilang Islam itu adalah rahmatan lil alamin, betul. 1000% betul. Karena saya mengalaminya, saya merasakannya betul. Demikian, Bang Blender, silakan. Mantap. Nah, itu Jun, ya. Dia ada alasannya, bukan hanya imani. Banyak berpikir dia dulu masuk apa dia nih, si KTP nih. Yuk congor tadi kan, macam mau dimakannya kok, macam mau dimakannya, begitu dia datang, oh mantap, itu baru mantap. Ya, yang pasti Jun, ya kan, yang pasti surga kita satu, Tuhan kita satu, ya. Sekarang pertanyaannya Tuhan siapa yang benar, itu aja, kita cari kebenaran. Jangan nyesal, kalaupun apa minta api rokok aja neraka. Jun, api rokok Jun, api. Kami minta api rokok, aku merokok Jun. Kasihkan lu api sedikit, bentar aku mau merokok nih, ulang. Tinggal gitu aja lah Jun.
Ya kan? Habis rokok Jun, siap-siap lah. Nanti yang paling utama enggak Jun, karena kan kalian nggak bisa menunjukkan keyakinan tentang Islam, tentang Kristen itu sampai sekarang. Belum bisa kami yakin dengan narasi-narasi yang kalian sampaikan itu. Kita kan punya akal. Belum bisa. Tapi kalau nggak bisa Jun, wah siap-siap lah Jun, nanti mati Jun. Waduh, dalam kubur pesanku Jun sama keluarga. Kalau mati bawa 2 peti, yang satu untuk tubuhmu, yang satu lagi untuk tilam sama helm. Tilam kapuk di alam kubur, nanti dihajar malaikat. Tutuplah pakai tilam kapuk tuh. Siap ya, saranku ya, helm untuk kepala. Nah. mohon izin di sini mau dekat Jumatan, saya mau menghadap Allah SWT, mau berdoa. Mantap kali Bang Al. Bentar Bang Al. Bang Al open cam dulu. Bang Al open cam dulu, lihat coba kalau mualaf jadi petak kah, soalnya Bang Junaidi jadi petak ya sekarang, udah jadi murtadin. Oke, saya belum pakai baju mau mandi. Kau biasa aja lah kau kenapa? Karena ada Bang Juma kau kemarin Malabang. Kemarin mana Bang Jambak, kenapa kau lari? Kenapa kau lari? Kenapa? Marahin dulu Bang. Jambak kok Bang Blender Bolak-balik masuk ke Malabang Bang Jambak, kenapa kau lari? Ngacir kau kenapa? Nggak ada jambak. Takut kena siksa. Ada Bang Juma nih, takut kau nggak disiksa. Kan? Takut. Ini kok karena Bang Juma kau makan berani naik. Kalau nggak kau mau siksa. Ya. Saya ingat pesan Nabi Muhammad waktu beliau melakukan haji wadah, yaitu haji terakhir, di mana di situ asbabun nuzulnya turunnya ayat ya. Al-Maidah ayat 3, telah kusempurnakan agamamu Islam, kuredoi. Pada saat itu beliau berpesan kepada sahabat-sahabatnya agar kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kalian tidak akan tersesat. Dan ingat, Islam harus selalu menjaga ya persaudaraan antara umat Islam itu luar biasa ya. Saling kasih mengasihi, itu pesan Nabi Muhammad. Memang makanya Islam itu satu tubuh, betul itu satu tubuh, karena Nabi Muhammad seperti itu ya. Bahkan waktu sahabatnya yang buruk rupa ada satu tuh yang agak pendek ya, terus bongkok apa lain sebagainya, ini mengikuti perang, terus beliau sahabat itu gugur, dan semua sahabat yang lain tidak mengetahui, bahkan Umar bin Khattab, Abu Bakar tidak tahu, tapi Nabi Muhammad tahu bahwa ada kurang satu sahabatnya yang mereka tidak menerima dia ya, tapi Nabi Muhammad tetap menerima dia dalam keadaan apapun. Disuruh cari dan ketemu, ternyata beliau mati dalam keadaan syahid, karena beliau di samping-samping itu ada banyak 7 mayat yang beliau berhasil gugurkan. Memandang orang itu dari luar, beliau benar-benar melihat hati. Makanya kalau orang yang keluar dari Islam, aduh sayang banget saudaraku, saya masuk Islam sekarang, iman saya kalau ditanya, KTP, ada yang bilang DM saya, kenapa kok Bang Blender, saya permisi dulu Bang Blender ya, saya ada janji Bang Blender. Saya bilang begini, ayo Kristen lagi. Bang KTP tadi jangan banyak omong, kok katanya mau sholat. Seandainya di sini ada Nabi Muhammad, jangan banyak omong nanti lupa. Dan beliau berkata, Bang Blender, saya permisi Bang Blender ya. Oke. Dan beliau berkata, Yuk. Oke, saya permisi. Ya, seandainya ada Nabi Muhammad di sini dan beliau berkata kepada saya, LKTP itu berwarna coklat, dan begitu saya akan mengatakan betul itu warna coklat, dan saya akan mengatakan bahwa mata saya yang salah. Begitu iman saya kepada Islam, seperti itu. Jadi tidak akan tergoyang lagi, Bang Blender. Jangan goyang lagi ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Enggak goyang lagi nih. Yakin? Ya, jelas. Kalau ada cewek cantik oten gimana? Ayo Seperti Abu Bakar, sahabat beliau, orang pertama yang tidak pernah ragu terhadap Islam. Enggak, kalau ada cewek oten cantik. Seperti sahabat Nabi Muhammad, orang ada cewek KTP, cewek cantik oten gimana? Gimana? Ada cewek cantik kaya oten gimana? Ninat, goyang nggak? Goyang? Cantik. Iya cewek. Pasti goyang lah bos. Terus? Iya, suruh samamu ngajak desain lagi. Kaya banyak hartanya. Iya Bang Blender, saya izin dulu ya. Ya, siap. Gue lagi. Bang dia udah jadi Islam Bang, nggak usah dikasih pertanyaan juga Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kau assalamualaikum, kau salon. Ah, kau. Siapa ini bang? Oten bang, Oten A. Oh, Oten. Salon kau, bukan assalamualaikum kau. PD kau kenapa? Kau inilah manusia, tengok ini teman-teman ya, tengok ini Kristen nih, tengok kayak gini. Inilah manusia yang nggak pernah pede dengan agamanya. Inilah make lobe, make gaya-gaya Islam. Diam kau. Terus masuk menggunakan salamnya umat Islam. Cobalah. Padahal salamnya Kristen nggak kayak gitu. Inilah. Pantas nggak dikatakan maling, mencuri? Pantas kan? Kayak gini tingkahnya. Pakai apa lobe, gaya-gaya keislaman. Kenapa? Hah? Kepingin kali kau masuk Islam? Nggak usah kau gitu-gitu, nggak usah kau bersalam-salam. Salammu apa rupanya Kristen? Salon kan? Salon aja lah kau pakai. Alah. Malu bang, malu dia bang. Malu kau Kristen, malu. Nggak pede kau dengan Kristen kau? Hah? Nggak pede kau dengan kekristenan kau tuh? Cobalah, pede kau kenapa? Kau tunjukkan kekristenan kau. Kau kenalkan kekristenan kau itu di depan orang. Memang gila-gila memang Oten, memang gila-gila. Inilah. Seharusnya kau tunjukkan kekristenan kau itu di depan kami gitu loh. Hah? Kau tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kau apa sih anjing? Assalamualaikum. Kayak gini lah. So ganteng sekali bang. Assalamualaikum. Minta siap konvoy. Woi, kau minta dipijak kah? Hah? Minta dipijak kau di sini. Bukit batang lehernya Bang Vicky. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanan dipegang-pegang. Nah, kau Petro, kau gila guru salam malam kau kayak gini ya? Kepingin kali kau Islam? Kepingin kali kau jadi Islam? Hah? Nggak ada bimbing kau? Assalamualaikum. Lagi lama. Memang udah gila semua urutan ini. Kenapa? Inilah. Aduh, parah ya bang. Hah? Assalamualaikum. Coba lah. Siap konvoy. Binatang, kau minta dipijak lah. Coba lah. Kau minta pijak. Petro, sebentar ya, sebentar. Enggak, kau bisa bicara nggak? Bisa nggak kita ngomong? Bisa nggak ngomong sebentar? Bisa nggak? Assalamualaikum. Nggak bisa. Coba buka mulut kau. Waalaikumsalam. Buka. Tuh. Najis sekali. Nggak pede dengan kekristenannya. Kayak gitulah dipertontonkan dan kemudian Kristen lain tuh mendukung. Beginilah begitulah menyalahkan kami Islam kayak gitu kalian. Hah? Kalian dukung orang-orang kayak gitu di kekristenan tuh. Gila-gila kayak gitu, hah? Gila karena apa itu? Karena di dalam jiwa kalian itu tidak ada ketenangan yang kalian dapatkan. Tidak ada ketenangan. Yang ada hanya doktrin. Kayak gitu gila. Kenapa sih pakai harus Islam gitu? Apa ya? Katanya kami yang dompleng, kami yang niru-niru. Tapi kalian ya semua, adakah kami pernah meniru-niru kalian menggunakan salib, menggunakan gaya-gaya kalian itu? Ada. Tapi kalian semua menggunakan gaya peci lah, pakai takjikir lah, di mana Mikana pakai hijab lah, apa kayak gitu. Kok nggak ini kalian ya? Nggak apa maling? Memang maling lah. Kalau nggak pakai Islam rasanya nggak ini gitu. Harus menggunakan Islam. Nggak malu kalian? Hah? Kalian katakan kami yang terakhir, tapi kalian meniru-niru yang terakhir. Nggak malu kalian? Malu loh, kalian mengatakan kalian duluan ada, tetapi kalian yang meniru-niru yang terakhir. Aduh, buat malu aja bang. Seharusnya kami yang terakhir itu meniru-niru yang duluan ada. Seharusnya. Kalau kalian mengklaim bahwasanya kalian duluan datang dibanding Islam, kalau kalian mengklaim, tetapi kenapa kalian tiru-tiru kami? Pakai hijab, pakai ini, kenapa? Hah? Kenapa harus meniru-niru?
Seharusnya kami yang meniru kalian, karena kalian duluan datang. Artinya terbukti kan bahwasanya kalian mengklaim duluan ada itu tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan, bos. Karena kami tidak pernah meniru-niru cara-cara kalian. Nggak pernah. Nggak mau kami ke Kristen. Enggak lah, sorry lah, nggak ada pakai salib. Ketika on cam ada nggak? Ada nggak tergantung-gantung di belakang ada salib, ada ini, ada nggak? Ada nggak foto-foto Yesus? Mana ada? Kalian aja yang pakai Ka'bah, ada di situ kayak si Robert tuh pakai Ka'bah, layarnya belakang ada jikir, apa kayak gitu. Cara-cara misionaris seolah-olah apa? Islam dan Kristen sama. Giliran misionaris sama orang lain, Nabi Isa dan Yesus sama. Giliran misionaris, oh sama itu, Isa dan Yesus sama. Giliran diskusi, nggak sama ya. ilmu kalian macam nggak tahu aja. Kalau kayak gitu sama. Kalau giliran iya misionaris sama. Dulu pernah aku tonton tuh, Isa dan Yesus sama gereja Isa Al-Masih, semualah gitu, debat kalender. Di kalender juga kalender. Bang, hari kenaikan Isa Al-Masih. Iya, Isa Al-Masih. Dulu kupikir Tuhan dulu waktu masih SD, ketika libur apa besok? Ku tengok kalender kenaikan. Kupikir Tuhan nyauten itu Isa Al-Masih lah, betul. Pikir nama Tuhan nyauten Isa Al-Masih. Nah, jadi Oten tuh kan tahu tuh kan, ketika hari libur dia apa nggak nengok kalender tuh, entah mungkin anaknya, bisa jadi dia lupa anaknya, Pak besok libur Pak. Libur apa anakku? Libur lah Pak, tanggal merah besok. Tengoklah di kalender. Emang nengok apa nengok kalender? Ditengoknya di kalender kenaikan Isa Al-Masih. Oh iya, ke gereja lah kita besok, ke gereja katanya, pedenya coba lah. Oh iya, besok kematian apa Tuhan Yesus, ke gereja lah kita. Padahal ditengok Isa Al-Masih di kalender. Dengan pedenya dia, oh iyalah besok ada cara ke gereja lah kita besok. Wafat Tuhan kita itu besok, wafat Tuhan kita. Di kalender kenaikan Isa Al-Masih, coba lah pedenya dia tuh. Dan itu dijalankan seterusnya, coba dijalankan bertahun-tahun. Selama ini kemana pendeta-pendeta tahu? Di kalender kenaikan Isa Al-Masih dibiarkan. Aneh nggak? Kepedean itu aja tuh dilakukan. Nggak, selama ini nggak pernah berpikir, di kalender Isa Al-Masih ya. Jadi dari manalah mereka tahu tanggal itu kematian Yesus? Coba dari mana tahu? Dari mana mereka tahu? Dari mana lah mereka tahu coba? Dari kalender Isa Al-Masih, bukan Yesus. Jadi dari mana? Kan aneh kan? Dari mana lah mereka tahu? Tapi dirayakan, kan kepedean itu namanya. Tertulis dari mana? Dari mana lah mereka tahu? Itu kan tanggal merah, ya kan? Mana data di kitab tuh? Di kitab pun tidak ada datanya bahwasanya tanggal itu wafat dan kenaikan Yesus. Ada nggak datanya di kitabnya? Nggak ada. Jadi mereka tahu itu dari kalender, bos, kalender. Padahal di kalender itu kenaikan Isa Al-Masih, bukan Yesus. Tapi dijalankannya kan, aduh, naik darah tinggi aja nih Oten, Mbak, betul. Naik darah tinggi aja. Sekarang udah naik burung, nggak darah tinggi lagi. Iya kan, nggak kok apalah, aduh, nggak habis pikir lah kuno tenten. Itu pun pede kali kalian menjelek-jelekkan Islam. Itu pun pede kali kalian ya. Kalian jelek-jelekkan Islam, tapi kalian manfaatkan fasilitas Islam, kan kadang-kadang kurang ajar tuh namanya. Kalian jelek-jelekkan Al-Quran, tapi kalian pakai bahasa Al-Quran. Kadang-kadang nggak tahu diri apa nggak, kami emosi aja sama kalian, emosi aja. Maunya apalah gitu, kesadaran, jangan kebencian dibawa, kesadaran lah. Semua dipakai, fasilitas kami dipakai, tapi kalian hujat kami, kalian hina kami, kan lucu itu namanya. Kalian fitnah kami, kalian katakan ini, tapi kalian nggak sadar, kalian menggunakan punya kami. Mana? Bertahun-tahun loh, dari SD loh, di kalender Isa Al-Masih 2023 kemarin baru diganti Yesus Kristus. Itu pun karena sudah terjadi perdebatan di TikTok ini, sudah mulai terjadi perdebatan, makanya diganti. Itu mereka ajukan. Kalau enggak terganti-ganti, itu aja terus, nggak terganti-ganti. Cobalah kita ada pen, enggak kan? Nggak terganti-ganti. Kalau enggak itu aja terus, kenaikan Isa Al-Masih, Isa Al-Masih. Ditanya sama enggak Isa Al-Masih dengan Yesus? Oh beda lah, nggak sama aja, sama-sama kan nggak? Kurang ajar itu. Jangan sama-sama kan tuh, beda. Oh beda lah. Oh dia
cepat kali kalau mengatakan tidak sama. Tapi kalau begitu acaranya, wah, ke gereja kita yuk, ke gereja yuk, yuk, umat Indonesia yuk, cepat. Cepat kali besok ke gereja lah kita. Pagi-pagi kita buat acara. Tanggal mulai sibuk lah. Wah, ke gereja sibuk. Sibuk. Padahal ke gereja itu tertulis Isa Al-Masih, ya kan? Hah? Coba lah. Sibuk dia ke gereja. Aneh nggak? Gitulah. Gerejanya juga Isa Al-Masih. Nah, masih ada gereja Isa Al-Masih. Ada, ini di Bandung, ini dekat rumah teman ada gereja Isa Al-Masih. Aduh, parah lah kayak itu, pakai hijab simikana. Aduh, ten. Makanya kalau marah kami di sini emosi, kadang-kadang enggaknya ada untungnya dikasih tahu kalian ngeyel. Pagi siang malam, makanya diantukkan di kepala kalian kelinding tuh. Tak. Gereget bang, gue sama otentik. Iya. Gereja. Tapi udahlah, sabar aja lah, ditanya kita tanya, dari mana kau ten? Nomor kakiku 41 katanya. Aku nggak nanya nomor kaki kau, aku nanya kau dari mana. Iya, nomor kakiku 41. Aduh mak jang. Udah sabar tuh. Ya udahlah, di mana kau beli sepatunya ten? Tadi pas di pasar ada timun, kau beli sekilo katanya. Aduh. Loh, aku nanya, kan ku ikutin perkataan kau beli sepatunya di mana? Sabar juga kita, masih sabar itu kan? Sabar nggak? Hah? Iya, tadi aku ke pasar, ku beli timun sekilo katanya. Aduh mak jang. Aku nanya beli sepatunya kok di mana, beli timun katanya. Ya udah, sabar juga, harus sabar. Ya udahlah, berapa rupanya harga timun sekilo? Rupanya terong yang ada katanya. Nggak emosi kita. Kalau itu rupanya terong yang ada. Naik tensi. Pecah piring. Pecah itu kan, nanti marah. Ada yang nanya katanya di mana gereja Isa Al-Masih nih. Nah, ini gereja Isa Al-Masih. Pecah piring. Hancur. Peki. Nanti ketika kita ngamuk dibilangnya kita apa, ya kan? Aneh kan? Lembut kita dibilangnya mijak mereka, keras kita, aduh salah aja. Makanya kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu tetap datang dari Oten dah. Kesalahan datang dari Oten, itu aja. Ya buat teman-teman yang sudah waktunya sholat Jumat dimanapun berada di seluruh Indonesia, silahkan laksanakan sholat Jumat ya. Yang sudah waktunya kita bergiliran. Wilayah Jawa Barat masih 30 menit lagi bang. Kalau wilayah Medan 1 jam lagi. Makassar bang Jumat duluan mungkin ya bang ya. Terakhir Aceh terakhir. Terakhir Aceh. Santai aja. Jakarta 11.07. Wah cepat kali. Iya. Oh iya, sekarang jam 11:07. Tapi kan Jumatannya jam 11:40. Nih kan, agak makanya kadang-kadang pun nggak sadar juga. Kurasa Oten ini memang itulah, ya. Apa yang disampaikan, memang iblisnya itu standby di kuping orang, memang iblisnya, ya kan? Iblis nih udah standby. Udah standby. Iblisnya udah standby di kupingnya, di kuping kiri atau kanan, dua-dua. Jadi ketika masuk apa yang kita sampaikan, membal bos, tong katanya, mental dia dari lagi. Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi, mental, tong katanya, nggak bisa lewat. Nah itulah tentu. Ya, kalau masih masuk kuping kiri, keluar kuping kanan masih mending, masih melewati nota akal, masih dicerna. Ini enggak bos, membal, masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi, teng, membal, gimana? Membal. Nah itulah, kalau masih mending kan, masih diproses di akal. Kalau masuk keluar kuping kanan, ini ya begitulah yang terjadi. Kalau perkara congor, aduh, parah lah. Bang, tapi tadi masalahnya Alktp abang kayak puas banget bang nanyanya bang. Dia sering kali abang jambak itu, mau abang siksa kok lari baru berani tuh. Iya aja. Enggak, kemarin kan memang ya Alktp sadar lagi dia. Kamu main-main kok sama aku ya, mau abang prospek. Bolak balik di bawah ini jambak nggak pernah mau naik. Mau aku cekek on dia. Kenapa nggak berani gitu loh? Mau abang prospek nih, betul nggak kau nih? Kali ini betul nggak nih? Kan gitu. Wajarlah kita kalau abang pribadi wajarlah mencurigakan gitu kan. Makanya bolak-balik mau di prospek, setiap jambak lari. Iya mak,
ini macam-macam kok ya. Nah ini dengaran pula dia naik, mungkin karena ada Bang Juma, nggak mungkin proses, langsung lari dia kan, langsung lari kan, takut dia langsung lari, mau di prospek, mau dites coba lah tadi. Mau kita ospek dulu padahal ya Bang ya. Entah sinyalnya pun dihilang-hilangkan, dimacet-macetkannya kan abang ngomong ya kan, nggak tahu juga ya kan. Iya. Tadi bagusnya ya kan, dibuatnya stylenya macet-macetnya, nggak ngerti lah kita, makanya abang ngomong. Macet-macet, terus lari dia, cepet lari. Kemarin bolak-balik abang Jamba, nggak mau, asal Jamba hilang terus, nggak pernah mau naik. Ya paling tidak kan, kau udah Islam, saling bersilaturahmi lah. Dulu kita pernah musuhan, begaduh, udah mencret juga, ada kena surabata dulu, surabata. Udah mencret makan itu. plastik, Makan plastik dia. Tuh, Bang. Aku pikir dia oten tuh. Ya dulu kan oten memang dia. Dia oten masuk Islam, oten lagi masuk Islam. Nah kesalah Bang Blender ya kan. Tapi walaupun kayaknya udah mualaf, tapi masih ada gedek-gedeknya sama Bang Blender karena kan ketipu surat Abata kan. Ya Abang Blender. Iya surabata. Gara-gara surabata itu mencret dia. Aduh ampun, udahlah Bang, turun laku Bang kata. Ya mana kau? Mana ada surabata? Memang nggak ada lah, longor kali kok cari pula ulang. Udah tahu nggak ada kok cari, itulah kau. Mak sanggup kali menipu, udah turun laku Bang, nggak cocok kayak gini diskusi kita. Mencret KTP, mencret, makanya trauma dia jumpa udah berapa kali ku giling tuh dah. Makanya tadi mau naik nih selama aja naik was-was. Iya, didampingin Kang Dito. Oh, didampingin Kang Dito tadi dia. Minta backingan. Pantas minta backingan Kang Dito tadi ya kan. Oh iya betul nih. Iya, ada Kang Dito tadi minta backingan. Iya, minta backingan Kang Dito dia. Makanya itu nggak berani, itu langsung cabut dia. Awas kok senang kalau kejar kau lagi. Dia antar Bang Dito dia kan. Kiri dia Bang, repo Bang. Si balap. Pantas. Iya, paham. Kita ya. Ya Kang Dito juga bisa. Tapi pertanyaan abang tuh barusan jadi KTP yang diserang kata teman ya kan, kenapa Bang Blender serang? Si Junaidi jadi aman ya kan, ada major bukan major. Bang KTP alhamdulillah sudah mualaf ya, kita doakan semoga istiqomah. Semoga istiqomah, doakan ya kan. Tema kita ganas bos, bukan kaleng-kaleng. Tema paling kejam nih, tema kita. Tema paling kejam bos. Tengok. Tema paling kejam kita buat untuk naikkan Oten. Nggak berani juga, udah nggak ngerti lagi tuh lah. Oten menang di kandang. Ayah minta naik tuh. Oten menang di kandang, Oten pengecut, berani short typing, di komal Oten tidak pernah sportif, akibat banyak makan B2, Oten jadi longor, ada nyali kau naik ten. Yang naik ayah Saiful. Maksudnya apa ini Bang Blender? Silakan ayah Bang Blender tuh. Temanya ganas. Temanya ganas. Ganas temanya, bersera Oten. Dari semalam ku tampilkan ini Oten di bawah aja, tapi nggak ada yang berani naik, nggak ada. Karena Oten mulai punah, kita gas lagi nih Oten, menang di kandang. Karena orang tuh lebih mementingkan harga diri, lebih penting harga diri daripada agama. Ada yang sok kenal sama abang. Sholat Jumat Blender cari koin terus kerjamu katanya. Ada yang sok kenal sama abang. Koin abang udah 2 Kak. Dora sok kenal. Dora? Siapa Dora? Nggak tahu. Kata Bang Juma juga kan. Siapa kau katanya? Sunto. Dora Bang Dora. Sunto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Bang, mau nanya ini, itu babi dimakan Oten, sementara babi kan setan dimasukkan ke babi kan Bang? Waduh, nantilah Bang. Bang Blender mau menjawab. Yang mana Bang Blender? Intinya babi lah Bang, udah babi lah itu dah. Ini aku Bang. Intinya kalau itu dah. Makanya saya disuruh pakai babi gitu. Ya udah babi lah itu dah. Udahlah. Udah, ya. Yang penting babi Bang, udah itu aja. Ya. Iya Bang ya. Oke Bang. Makasih Abang ya. Iya Bang. Kirain mau apa Abang kesini, ada mau jual babi rupanya. Bang, di mute dulu Bang Blender. Memang
memang inilah ya, kita banyak bersabarlah teman-teman ya, walaupun sepi Oten, tetap semangat ya. Artinya tetap semangat, tetap dukung. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Tugas kita itu ya kan, sampaikan walaupun nggak ada Oten, tetap terus. Banyak kok yang nyimak nih, banyak Oten ini banyak yang nyimak, banyak ya. Dia pun perhatikan kok di Komal aku ini banyak loh Oten di bawah, tapi nggak mau naik, mungkin mendapatkan kebenaran ya kan. Yang penting sampai kebenaran kita itu, dukungan. Karena Oten ini apa ya, mereka diskusi itu untuk mencari menang kalah, bukan mencari kebenaran. Menang kalah, makanya wah menang, wah nanti direkam, ditunjukkan sama kawan-kawannya, ada menang kalah Oten nyarinya. Nah begitulah. Antamin Anita kok Antamin. Anita Antangin kali Bang. Anita Natali Muslim apa Muslim? Ya udah kena tekan rangkainya, udah kena uppercut semua, uppercut ketepak serak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ya itulah apa ya teman-teman ya, begitulah Oten tuh. Memang kita harus sabar-sabar. Cuman ada Oten mati, udah tahu kalian nggak? Ada Oten mati tabrak angkot gara-gara kumaki, tau nggak? Tahu nggak kalian? Ada satu Oten mati ketabrak angkot gara-gara kumaki. Namanya si Dora. Ito perempuan itu lah manggilnya. Itu apalah namanya. Serius Butet kah itu apa? Iya betul, masuk berita. Satu Oten kumaki, udah gara-gara apa? Gara-gara kumaki. Kumaki apa? Pukima kau bilang. Oh, terkejut dia Pukima tuh, nggak tahu. Tapi bahasa Pukima itu kan bahasa Sumatera ya, bagi Sumatera yang paham. Dia kebetulan bukan orang Sumatera, tapi dia nggak ngerti artinya, tapi sakit kali hatinya dengar itu, sakit kali, sakit kali. Ketika aku maki Pukima kau, sakit hatinya, padahal dia nggak ngerti artinya. Tapi kok sakit hatiku ya, dicari-carinya di Google apa sih arti Pukima itu kan, dicarinya di Google, nggak ada. Penasaran dia, dicarinya, ditanya sama yang lain apa arti Pukima, nggak ada. Berangkatlah dia Jakarta kan, ke KBBI itu kan, kantor apa, kantornya kan. Sampai di sana jumpalah security-nya. Izin Pak katanya. Ya Bu, ada yang bisa dibantu? Bolehkah saya bertemu dengan orang ahli bahasa di dalam? Oh, lagi istirahat Bu, mungkin ada yang bisa saya bantu Bu. Apa itu Bu? Iya, ada yang mau saya tanya Pak. Apa itu Bu? Apa itu Bu? Pukima kau. Kebetulan security orang Sumatera juga. Apa Pukima kau lah Bu? Loh, apanya Pak? Kan saya bertanya. Iya, pertanyaan Mbak Ibu itu yang bagus lah. Ya kan aku bertanya Pukima kau gitu. Apa Pukima kau gitu. Apalah ini alah. Terus tanya lagi. Pukima kau, terkejut-kejut lah. Yang ibu ini terkejut lah. Loh, Pak, saya datang baik-baik loh Pak. Kenapa Bapak kayak gitu? Rupanya udah baik kali Bu datang. Ya saya datang baik-baik loh Pak. Apa salah saya katanya? Apa Pukima kau lah katanya. Pukimaan, maki-makian. Terakhir maki-makian orang Sumatera dia. Loh, apanya Bapak nih? Saya datang baik-baik loh, cuma mau nanya. Ya pertanyaan Ibu tuh. Loh, makanya saya bertanya kan, pertanyaan saya bagus. Di mana salah pertanyaan saya kan? Hah? Di mana salah? Coba kau ulangin katanya. Pukima kau. Kau lah Pukima katanya. Coba kata security-nya. Kan Bapak nyuruh saya. Ya kau lah Pukima Bu, Bapak lah Pukima, ada terakhir Pukimaan. Diusirlah ibu itu, diusirlah itu ya kan, nyoten, langsung diusir. Dia pun bingung, sambil dia menunduk ke bawah, ya kan, bingung apalah arti Pukima ini, kok nggak sampai sekarang penasaran dia, jalan di trotoar, bingung juga dia. Terakhir